Jauh sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, meskipun diiringi rintik hujan ya katilu kali suami kita itu kaopat iklan ya. Alhamdulillah meskipun dingin dan hujan kita masih bisa melanjutkan taklim kita. Tadi saya memang berpikir sepertinya bakal sepi karena hujan dari sore, dari jam berapa itu ya, jam 12-11 ini dicek. Mudah-mudahan tidak banjir dan tidak ada hujan. Hari ini kita akan melanjutkan taklim kita di kitab Adabul Mufrad karena kemarin tidak taklim. Tema sekarang adalah bab tentang manda'allaha ayyuhassina khuluquh. Di antara sunnah Rasulullah SAW adalah kita tiap hari harus berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Jadi doa perbaikan akhlak itu adalah termasuk doa yang mesti dibaca tiap hari. Saat bercermin saja doanya minta akhlak baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika pakai baju juga sama, baju baru. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan tubuhku dengan baju ini, maka indahkan akhlakku. Ketika kita buang air kecil lalu membersihkan bekas air kencing kita sambil dibanjur, sambil disintrek, itu doanya juga sama. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat kemunafikan, dari akhlak yang buruk, dari perangai yang tidak baik. Itu berarti bahwa kita senantiasa dalam doa-doa kita itu memohon akhlak kita diperbaiki terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang bisa memperbaiki akhlak kita. Manusia mah tidak ada daya, tidak ada upaya. Hanya Allah yang bisa membuat akhlak kita baik. Karena dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Falau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena kemahalembutan Allah, rahmat Allah, maka tidak ada orang yang bisa berbuat baik, tidak ada orang yang bisa berakhlak baik. Jadi orang berakhlak baik, orang beribadah dengan baik, itu semuanya adalah karunia dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat melakukan itu kecuali dengan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu. Makanya kita senantiasa berdoa agar Allah memperbaiki akhlak kita. Di antara doa itu adalah selain yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, Allahumma inna nas'aluka, misalkan husnal amal dan seterusnya, maka Nabi mengajarkan ada doa yang lain, yaitu kemarin kita sempat bahas sedikit ya. Allahumma inni as'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi wa ridho bil qadar. Ini doa yang Rasul sangat memperbanyak melakukannya, itu doa ini. Dalam hadisnya dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru, bahwa Rasul senantiasa memperbanyak doa apa? Doa ini. Apa bacaannya? Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan. Makanya kesehatan itu hajat yang paling utama. Dalam hadis sebelumnya disebutkan yang maknanya as-sihhatu khairum minal mal. Kesehatan itu lebih baik dan lebih afdal dari kekayaan. As-sihhatu afdalu minal mal. Kesehatan itu lebih baik, lebih utama, lebih mahal daripada kekayaan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam maknanya begini. Kau dapatkan kesehatan itu lebih baik bagimu daripada kau dapatkan harta yang banyak. Maka dalam permohonan kita kepada Allah tentang nikmat itu, yang pertama kita minta adalah nikmat kesehatan. Allahumma inni as'aluka sihhata. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan. Wal iffata, dan kehormatan. Kita mohon kepada Allah kesehatan, lalu kehormatan.
Karena kehormatan itu adalah sesuatu yang paling tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Kalau nggak punya kehormatan, bangsa kita nggak mungkin merdeka. Tapi kita ingin merasa terhormat, tidak mau dijajah dan ditindas. Karena kita tidak mau ditindas, dijajah, kita ingin terhormat. Salah satu cara memperoleh kehormatan adalah dengan merebut kemerdekaan itu. Maka rasa keterhormatan itu harus ada. Rasa terhormat itu harus ada. Dalam Islam kita tidak diperbolehkan kalau punya rezekinya ya, memakai pakaian yang lusuh, yang belel, yang butut, yang buruk, yang jelek, yang sudah lama tahunnya, super jadul, ataupun yang tidak bagus lah dipakai. Kalau memang ada, Islam menyuruh kita untuk jagalah kehormatan dirinya, jagalah kehormatan keluargamu. Di antara kehormatan diri adalah kita memakai pakaian yang layak dan bagus. Itu menjaga kehormatan diri kita. Di antaranya, kalau memang ada rezekinya. Kalau untuk kerja atau tidur mungkin yang dimaksud mungkin tiap-tiap hari kita keluar ke masjid gitu ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kalau kita ada rezekinya, pakai sendal bagus, pakai sepatu bagus, baju bagus, celana bagus, tidak perlu mentereng, rambut bagusin. Nabi bersabda, kalau kau punya rambut, muliakan rambutmu, cukur yang bagus di salon. Kacamata, mungkin begitu. Ini kalau udah cukur, saya menyampaikan ini cukur dulu. Gitu. Ya. Jadi tunjukkanlah kekasepan Anda, tunjukkanlah kebersihan Anda, tunjukkanlah bahwa Anda itu terhormat. Dan kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan, berikan aku rasa hormat, keterhormatan. Kalau memang ada rezekinya, kalau tidak ada ya jangan maksain. Tapi kalau ada rezekinya, jangan menunjukkan kita ini tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang diberi nikmat olehnya dan hamba itu menampakkannya pada tampilan luarnya. Innallaha yuhibbu ayyandura asara ni'amihi fi abdihi. Itu hadisnya begitu. Sesungguhnya Allah itu menyukai dari seorang hamba bekas-bekas nikmatnya. Kalau kita diberi nikmat, tunjukkan. Kalau memang kita diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, tunjukkan. Maka hadisnya itu Allah suka apabila nikmatnya nampak bekasnya pada diri seorang hamba. Ulah papayahan, ulah mimiskinan. Kalau payah beneran, miskin beneran mah nyapek lah. Tapi kalau ini mah punya tapi papayahan, punya tapi memiskin diri, itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Tunjukkan. Innallaha jamil, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sedekah untuk diri sendiri dulu ya. Sedekah untuk diri sendiri dalam judul lain itu bahasa lainnya bersedekah kepada diri sendiri, karena itu sedekah paling afdal. Jadi wa'an yatasaddaq almar'u ala nafsihi afdal, bahwa orang yang bersedekah kepada dirinya terlebih dahulu itu lebih afdal sebelum dia bersedekah kepada yang lain. Jadi di antara sedekah kepada diri kita adalah tampilkan diri kita dalam tampilan yang baik, yang bersih, yang terhormat, yang itu layak kita sebagai hamba Allah yang diberi nikmat olehnya. Jadi kalau kita dapat nikmat lalu menunjukkan sebaliknya, saya khawatir itu bagian dari kufur nikmat. Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat, kasih anugerah berupa kekayaan ataupun penghasilan, namun dia menampakkan diri seperti orang yang tidak dikasih rezeki oleh Allah. Itu saya curiga itu adalah bagian dari kufur nikmat. Kecuali memang tidak ada. Kalau tidak ada, maka tampilkan sebagus yang kita bisa, sebagus yang kita punya. Begitu. Kalau tidak ada ya mencukupkan dengan ada. Tapi kalau memang ada, tampilkan itu dalam batas wajar sebagai bentuk saya berterima kasih dan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara syukur nikmat. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu kesehatan, wal ifata, keterhormatan, wal amanata, sifat amanah. Sifat amanah ini zaman sekarang sudah hampir punah. Apalagi di beberapa oknum pejabat kita sudah nggak ada amanah. Diamanati anggaran,
ribuan triliun, mungkin ratusan triliun, tetapi les nggak tahu kemana. Diamanatin amanah berupa kekuasaan dan jabatan, tapi tidak digunakan untuk menjalankan atau memerintahkan orang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya. Wa husnal khuluq. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Kita diperintahkan Rasul untuk senantiasa berdoa meminta akhlak yang baik. Ya Allah, perbaguslah akhlak saya. Perbaikilah akhlak istri saya. Indahkanlah akhlak anak-anak saya. Itu doa yang dibaca terus, memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita, akhlak keluarga kita, istri, anak-anak kita. Wa husnul khuluq. Yang terakhir, wa ridho bil qadar. Ya Allah, aku memohon kepadamu sifat nerima, qanaah terhadap takdir yang telah Engkau tentukan. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dan tulis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ada yang mengatakan di sini dhaif, tetapi secara makna kalau dalam bab akhlak dan adab ini boleh diamalkan dan boleh dilakukan. Berikutnya adalah hadis tentang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul. Apa standar akhlak itu? Dari Abdul Salam, dari Ja'far, dari Abi Imran, dari Yazid. Kemudian beliau bercerita dakhala alaina atau dakhalna ala Aisyah. Kami menemui Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Faqulna, lalu kami bertanya, ya ummal mukminin, wahai ummul mukminin Aisyah, ma kana khuluqu Rasulullah, ma kana khuluqu Rasulillah. Apa itu akhlak Rasul SAW? Apa itu akhlaknya Rasul? Seperti apa akhlaknya Rasul? Kayak apa sih akhlaknya Rasul? Qalat, dia menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa standar akhlaknya Rasul? Bagaimana akhlaknya Rasul? Apa itu akhlaknya Rasul? Jawaban Aisyah adalah kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya beliau sering disebut Quranun yamshi, Al-Quran berjalan, yaitu Rasulullah. Itu Quran berjalan, Rasulullah SAW. Akhlaknya semuanya Al-Quran. Taqra'una suratal mu'minin. Nah, oleh Aisyah didetailkan lagi yang dimaksud dengan Rasul itu akhlaknya Quran itu seperti apa contohnya begitu. Aisyah menjelaskan, kalian bisa baca itu di surat Al-Mu'minin contohnya. Di surat Al-Mu'minun disebutkan. Lalu qalat iqra, baca kamu suratnya itu. Sahabat membaca, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dan seterusnya. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Seperti apa contohnya? Beliau mengamalkan surat Al-Mu'minun. Yang pertama adalah sholatnya khusyuk, kemudian menjaga amanah, walillahi ra'un, kemudian menjaga kemaluan hanya kepada yang halal, kemudian menjaga sholat, kemudian berapa itu sifat-sifat itu kalau minum ya, kalau kita baca, itulah akhlak Rasulullah SAW. Salah satu contohnya. Nah, bangsa kita ini yang sangat diperlukan adalah keteladanan. Umat Islam ini yang diperlukan sekarang adalah keteladanan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad Rasulullah ada keteladanan yang baik. Kita ini aturan banyak, tapi keteladanan minus. Di sekolah tata tertib, aturan sekolah banyak, tapi keteladanan minus. Guru nanti nyontoh, makanya ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing di kebun, murid kencing di pagar batur. Jadi selalu masalah kita ini keteladanan. Di rumah juga sama.
masing bapak elek sasoleh kumaha wae atawa sak tegas sagala kumaha, kalau tidak ada keteladanan, anak-anak tidak akan mengambil banyak dari marahnya kita, tegasnya kita, ngomongnya kita, nasihat kita. Karena mereka itu melihat mengambilnya keteladanan. Apa dalilnya? Tadi ayat jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kesuksesan dan keberhasilan Nabi membangun peradaban umat manusia terbaik sepanjang masa karena beliau adalah sumber dari segala macam sumber mata air keteladanan. Beliau adalah sumber mata air keteladanan. Sok beliau itu apapun teladan. Bapak yang baik, komandan perang yang terhebat, ya, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling bijaksana, apapun beliau itu adalah standar keteladanan yang paling tinggi. Maka orang Barat sampai menyebutnya Muhammad is collection of best. Muhammad itu adalah kumpulan dari segala yang terbaik. Itu Rasulullah. The collection of best. Sampai ada buku ditulis oleh orang Barat nih. Penulis Barat, saya lupa namanya. Judulnya itu 100% 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Ini pernah baca buku, boleh terjemahkan. Dan beliau menempatkan orang pertama itu Rasulullah SAW. Orang yang paling berpengaruh di dunia, di muka bumi sepanjang masa. Ia menulis orang kafir, non muslim. Penulis tapi dia jujur, dia objektif bahwa orang yang paling berpengaruh di muka bumi, yang paling punya kontribusi di muka bumi adalah Muhammad, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi keteladanan itu adalah mata air segala macam kebaikan. Kita ingin sukses di keluarga, keteladanan nomor 1. Bangsa kita juga sama, krisisnya keteladanan. Undang-undang korupsi ada, undang-undang good governance ada, undang-undang segala macam ada, tapi keteladanan tidak ada. Tiap hari nangkapin koruptor, tiap hari menjarain koruptor. Dianya juga di penjara. Keteladanan kan. Ya, tiap hari nangkapin yang korupsi, dia sendiri ditangkap. Ya kan ditangkap. Maksa para koruptor itu soalnya. Ini kan fakta di negara kita. Ya. Ya banyak. Jadi keteladanan kita ini keteladanan. Kita tidak bicara kasus per kasusnya, namun kita bangsa ini sudah hilang keteladanan. Maka kalau kita ingin benar-benar serius ingin memperbaiki bangsa kita, ingin merubah bangsa kita dalam arti yang lebih baik, maka kunci utama pertamanya adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul ada contoh teladan yang baik. Kalau ingin berhasil seperti Rasulullah, maka munculkanlah mata air keteladanan di masyarakat. Faqala Yazidun faqara'tu qad aflahal mu'minun ila furujihim hafizun. Qala hakadha kana khuluq Rasulillah. Itulah akhlak Rasul. Jadi kalau ditanya apa akhlak Rasul, ya Quran. Contohnya apa? Contohnya Rasul itu mengamalkan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat ke-5 contohnya. Menjaga amanah, menjaga kemaluan, sholatnya khusyuk, menjaga sholat dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Maka galilah akhlak itu dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti orang lain, suka ada kecewanya kita itu. Meniru ataupun mengikuti, mengandalkan orang lain, suka ada kecewanya. Gini kieu akhirnya mah gitu. Kita ngefans sih, idola sama seseorang, habis-habisan kita ikutin, kita tiru, kita juga serap pemikirannya. Tiba-tiba dalam setahun 2 tahun berubah nih. Yang kita teladani, loh kok begitu? Yang kita cintai supaya kok begitu? Maka carilah keteladanan itu dari Rasulullah SAW. Kita tidak akan kecewa. Ada pepatah, carilah keteladanan dari orang yang sudah meninggal. Kamu tidak akan dikecewakan. Kalau cari keteladanan dari orang yang masih hidup, paling bertahan 2 tahun 3 tahun.
Setelah itu kita kecewa, kok dia berubah? Ya namanya juga manusia pasti berubah. Maka jangan cari keteladanan pada orang hidup. Carilah teladan dari yang sudah meninggal dunia. Ambil baiknya dan seterusnya. Nah itu bab yang ke 144 ya, tentang akhlak Rasulullah SAW. Bab yang ke 145 ini sebelumnya sudah pada dengdek ini hujan soalnya ya. Kopian. Pada dengdek. Diiringi hujan. Jadi ngantuknya pas gitu. Bab laisal mu'min bil ta'an. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka menstigma orang lain. Orang beriman di antara akhlak utamanya adalah tidak menstigma orang lain dan tidak mengecap orang lain. Ta'an itu mengecap. Menyerang orang lain dengan sebutan-sebutan itu namanya ta'an. Dan orang beriman tidak memiliki sifat ta'an. Ta'an itu adik lancet jeung la'an. La'an itu tukang laknat gitu. Tukang melaknat itu bukan bagian dari akhlak orang beriman. Saya ambil contohnya di sini. Dari Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat. Ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat. Kata Abdullah ini, ma sami'tu, aku belum pernah mendengar sahabat Abdullah melaknat atau mengutuk siapapun sama sekali selama hidupnya. Laisa insanan. Jadi tidak pernah mengutuk, melaknat, menjelekan, menstigma dan menyerang orang dengan sebutan-sebutan gelar-gelar tertentu. Itu kata Abdullah ini, Salim bin Abdullah, aku belum pernah mendengar Abdullah mengutuk dan mengumpat seseorang selama hidupnya sama sekali. Wa kana Salimun yaqul qala Abdullah ibn Umar qala Rasulullah. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan. Tidak pantas seorang mukmin menjadi seorang la'an. La'an itu orang yang suka melaknat orang lain. Tidak pantas, tidak boleh, tidak baik orang beriman itu menjadi orang yang suka ngata-ngatain orang dengan sebutan-sebutan. Sekarang itu sebutan itu sudah lumrah Pak di medsos itu. Ada yang sebutannya itu negatif ya, maksudnya sebutannya itu kalau dia dai aktivis langsung ditembakkan sebutan Wahabi. Padahal belum tentu dia juga Wahabi. Bahkan mungkin Wahabi juga nggak suka sama dia, tapi ditembakannya Wahabi. Juga sebutan lain radikal. Jadi orang yang suka ke masjid, mempelajari agama dan sebagainya radikal saya temukan. Ngomongin agama, nyebutkan hukum agama, riba haram, khamr haram, radikal. Itu distigma. Agama kita distigma oleh orang-orang yang tidak suka. Itu bagian dari la'an. Orang beriman bukanlah pelaku la'an. La'an itu mengklaim, menstigma, menyebut orang dengan sebutan yang tidak baik dalam hal agama terutama. Dulu pernah ada podcast yang menggemparkan umat Islam. Seorang pejabat tinggi, tapi sudah pensiun, bintang 4 tapi pensiun. Syukur gak jadi tertinggi juga. Dia mengatakan begini, semakin tinggi ilmu agama seseorang, maka semakin dia menjadi radikal. Itu di podcast, yang podcastnya itu ditonton, viewersnya itu 18 juta orang. Bayangkan gimana nggak terusiknya umat Islam, gimana nggak sakitnya hati umat Islam disebut seperti itu. Semakin tinggi ilmu seseorang agamanya, semakin dia menjadi radikal. Itu secara tidak langsung menyebut para ulama, para kiai, para asatiz dan orang-orang yang berilmu agama tinggi begitu sebagai orang yang paling radikal di Indonesia. Untungnya dia itu pensiun sekarang. Ora dadi ono, ora dadi opo-opo. Jadi udah jadi orang biasa, nggak jadi apa-apa. Bayangkan kalau dia menjadi orang yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan orang Sunda lagi misalnya. Orang Sunda lagi kan sekarang. Biasanya orang Sunda tarak itu
Biasa orang Sunda tara sinis ke agama, itu sinis ke agama. Ya cari di Google aja lah siapa itu orang. Cek di Google orang yang mengatakan semakin tinggi ilmu agama semakin radikal orang. Nanti ketemu. Di YouTube ketemu, di Google ketemu. Karena itu jejak digitalnya banyak. Itu tidak baik ya. Layang bagi lil mukmin, tidak pantas, tidak patut orang beriman ayyakuna menjadi la'anan, orang yang suka melaknat, yang suka ngumpat, yang suka mengklaim, menyebut ataupun menstigma orang lain. Dan yang paling menyakitkan untuk umat Islam zaman sekarang ini adalah sebutan radikal, sebutan fundamentalis, sebutan apalagi Islam Puritan, sebutan teroris, sebutan fanatik, sebutan lain-lain sebagainya. Jenggotan dikit cingkrang, si kadal guru. Jenggotan bodas, kopehna bodas pakai gamis, naon dulu nanti sebutnya. Orang Arab jualan obat. Nah itu la'an namanya, itu orang-orang yang mengatakan sesuatu merendahkan nilai-nilai agamanya. Waliyahzubillah. Jangan kita terpancing dengan itu. Jangan terpengaruh dengannya. Yang bercadar ninja Hattori, wah ninja. Yang pakai gamis yang bagus, wah kita mau berpesta gitu. Nah ini jangan sampai hinggap di benak orang lain. Tidak pantas, tidak patut orang beriman menjadi seorang la'an yang ngata-ngatain dengan sebutan-sebutan yang buruk. Bukan bagian kita orang-orang beriman. Berikutnya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish wala sayyah fil aswaq. Rasul bersabda sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berjiwa fasik, bermental keji, culas keji. Bahasa Indonesia keji itu fahish itu fahsya. Fahsya itu akhlak yang buruk lah akhlaknya gitu. Bukan hanya buruk sebagai perbuatan, tapi sifatnya itu memang buruk gitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berjiwa buruk, fasik, ya. Dan fahish, keji, wal mutafahish, yang keji juga sama. Wal sayyah bil aswaq, dan Allah tidak menyukai orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ini di pasar ini karena contoh lazimnya di pasar, tapi penerapannya bukan hanya di pasar. Allah tidak menyukai, Allah membenci orang-orang yang suka teriak gogorowo karena apa gawean teh. Kan aya model gitu kan. Di mana-mana teh orang seperti itu ngagorowo kan tarik gitu. Soyah nama bahasa Arabnya soyah. Talamun aya jelema gitu, kasih tahu hadis ini, mana mah soyah gitu. Soyah itu gogorowokan. Soyah itu asalnya dari kata sohadik, hayam anu kokolotok. Kok gitu. Nah, eta teh hayam. Nah, oleh hadis diterapkan ka jalma. Jadi Allah tidak menyukai orang yang gemar dan hobinya itu, kebiasaannya itu gogorowokan wae. Riweuh. Jelema kieu teh riweuh gitu. Urusannya masih sedikit sebenarnya. Masalah itu sedikit, tapi dia itu riweuh rame gitu. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang sok gogorowokan, terutama di pasar. Di pasar wae anu normal jeung wajar tidak disukai, kok modelnya di pasar. Gitu. Kan di pasar mah kudu gogorowokan. Misalkan 10.000 tilu, 10.000 tilu, 10.000. Tilu, kentang, cabai gogorowokan wajar. Tapi nu wajar wae di pasar Allah tidak menyukai orang yang gogorowokan. Apalagi di luar pasar. Maka kalau kita melihat orang anu riweuh tarik wae ngomong gogorowokan begitu, itu tidak disukai oleh Allah SWT. Dan bagian dari tanda kejahilannya. Ya, tanda kejahilannya. Dalam pepatah Arab itu orang-orang seperti itu badaiul hamqa. Jadi kekayaan orang dulu itu adalah selalu teriak-teriak. Saya sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya adalah bahwa perbendaharaan orang bodoh itu adalah teriak-teriak.
Jadi maksudna teh bogana naon bisana gandeng bae. Tarik. Masalah kecil tapi ngomongna tarik moncong. Siga numpang pentingna masalah eta. Nah itu Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Suka bikin gaduh gitu ya. Bikin gaduh. Pokoknya suara teh tarik itu ngariweuhkeun pokoknya. Bikin pernyataan-pernyataan yang tidak. Termasuk itu. Jadi bukan hanya riweuh dari sisi suaranya tinggi, termasuk juga bikin gaduh, riweuh dalam hal maknanya. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersuara gaduh dan bersuara nyaring yang tidak diperlukan. Kalau nyaring-nyaring adan ya memang tempatnya. Banyak adan cicingon as-salatu khairun tarik tidak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Memang harus tarik. Tapi di luar yang dipenting, di luar yang diperlukan, Allah tidak menyukai bahkan membenci suara nyaring, suara kencang, suara tarik. Allah tidak menyukainya. Kecuali yang memang darurat itu perlu dilakukan. Jadi mulai enak ulah gogorokan, ulah cecerewekan. Tarik-tarik karena itu adalah badaiul hamqa, itu adalah benda perbendaharaannya orang-orang dulu. Teriak gogorowokan adalah modalna orang dulu. Kegaduhan dan teriak-teriak adalah modal orang dulu. Jangan kita ikuti yang begitu. Jadilah orang yang cool, kalem, ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dan tidak perlu gogorowokan. Kalau ada masalah, duduk kompromi ngariungkan, ya riungkan. Tidak usah gogorowokan. Karena itu Allah tidak menyukai orang gogorowokan. Jika hayang bae kokolokot, suara seperti itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maksudnya bagi manusia adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang teriak-teriak di pasar, apalagi di tempat lain selain di pasar. Kecuali nu adan, mas ini nggak masuk adan ya, yang adan mah boleh, pasti ya. Wa an Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah ibn Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis akhlak Rasul. Kenapa? Karena Aisyah itu nempel terus dengan Rasul. Jadi hadis-hadis yang sifatnya pribadi, private bahkan itu Aisyah yang tahu. Contoh, sahabat bertanya, "Ya Aisyah, gimana sih mandi junubnya Rasul?" Aisyah yang jawab, yang tahu. "Ya Aisyah, bagaimana hukumnya ini?" Aisyah yang jawab. Bahkan ada tentang hadis hukum air mani apakah boleh ke bawah sholat, itu Aisyah hadisnya. Beliau mengatakan, "Aku dulu terbiasa mengerik air mani dari bajunya Rasul. Kalau basah aku kucek pakai air, kalau kering aku kering pakai kuku. Kuntu ahukku. Lalu Rasul sholat dengan baju itu. Artinya air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Yang najis itu air mazi. Mazi yang najis itu. Dan beda. Kalau air mani mah berasal dari persetubuhan, sifatnya memancar dan keluarnya nikmat, itu mani. Mani mah tidak najis, tapi mengharuskan mandi junub. Kebalikannya mazi itu keluar bukan saat persetubuhan, saat berkhayal atau saat bercumbu, itu mazi namanya. Keluarnya tidak memancar dan tidak dibarengi dengan rasa nikmat. Hukum air ini najis, tetapi tidak mewajibkan mandi junub. Jika kebaliknya, nah itulah syariat. Ari mazi anu najis tidak mewajibkan mandi. Sementara mani yang tidak najis justru mewajibkan mandi. Tak eta syariat mah kitu. Lamun ku akal mah teu katangkep. Nah, anu najis malah teu mandi, anu teu najis kalah mandi kan gitu. Nah, itulah ketundukan kita kepada hukum syariat. Bisa bedakan mana mani dengan mana mazi, itu penting. Apalagi yang sudah punya anak, laki-laki perempuan sudah dewasa, apalagi dia sudah menikah, punya istri, harus tahu macam-macam itu. Ini saat kita tadi bercumbu itu mazi atau mani, nah bedain itu. Akhirnya kalau yang ini main gebus yang mandi ya silahkan saja mandi gitu, tapi bedain ini mani atau mazi. Pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, tidak usah diulangi lagi. Nah, suatu hari Aisyah ini menceritakan, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Yahudan
atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah dengan Nabi berjalan, datanglah orang Yahudi. Ngabring Yahudi ngabring atau ngabring berarti. Faqalu, mereka menyapa Rasulullah. Orang Yahudi tahu sendiri sifat mereka itu makar, sifat mereka itu jahat, meskipun menampakkan seperti orang baik. Mereka mengucap salam kepada Nabi. Bunyinya begini, Assalamualaikum. Assamu itu beda dengan assalamu. Kalau assamu itu racun untuk Muhammad. Bahasa orang nama modar mana Muhammad. Tapi disamarkan. Jika assalamualaikum, assalamualaikum, lam nate tidak dibaca, tapi disamarkan, sin langsung ke mim, assalamualaikum. Sin alif mim. Itu artinya sing karacunan mana Muhammad. Bahasa Sunda nama modar mana Muhammad. Itu. Faqalat Aisyah. Aisyah yang mendengar itu marah. Tak itu perempuan tuh. Perempuan mah dikirim hiji ngabalsna 5. Tak perempuan. Di bejaan sekali, di bejaan satu kata, muruduna 5 ka orang. Gitu. Orang nyerang sakata, malikna 7 kata. Perempuan sifatnya. Jadi jangan marah dengan perempuan. Kalau kita berucap satu kata, mereka ngabalsna 10. Perempuan mah gitu sifatnya. Dikintun 5, mulangkeun 30 awewe kan itu. Dikintun hiji sarantang, ngabalikeun 10 rantang biasa. Perempuan. Satu kecap keluar dari bibir kita, perempuan akan membalas kita mungkin dengan 10 atau 15 kecap kepada kita. Itu fitrah mereka, jangan dibantah. Tos we tampi ti dituna. Setelan pabrikna gitu. Perempuan. Jangankan perempuan biasa, istri Nabi juga begitu. Ketika orang Yahudi menyebut Assalamualaikum, apa jawaban Aisyah? Waalaikum wala'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Laknat maneh nu modar, maneh laknat terkutuk sia, segala macam disebutkan. Mun urang mah jeung bagong-bagong disebutkeun tah. Aisyah, yang marah Aisyah. Ketika orang Yahudi menyebut modar maneh Muhammad, apa jawaban Aisyah? Sia nu modar, sia nu dikutuk, sia nu laknat, maneh segala macam. Mun di urang maneh bagong segala macam begitu. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah. Kalem Aisyah, kalem, santai-santai. Maksudnya itu jangan begitu. Kalau dia satu kata, jawab aja satu kata lagi. Jangan berudul begitu. Tapi kan perempuan sifatnya begitu. Kata Rasul, mahlan ya Aisyah. Orang Arab tuh kalau bilang pelan begini tangannya. Mahlan, pelan-pelan. Ngerenkeun elep ya kieu Arab teh. Lamun urang mah kieu teh minta pincuk. Gitu. Sapincuk we sapincuk. Arab mah berhenti kan. Ada elep nih atau truk kita menumpang jalan. Ini berhenti dia, tidak usah kiri-kiri, tidak usah gitu. Kita mungkin gini kan. Jadi kalau mau ayam dia orang mah ayam pinjuk kan kadang gitu. Mahlan ya Aisyah, pelankan suaramu ya Aisyah. Alaiki birifki, santunlah kamu Aisyah. Wa iyyaki wal unfa, jangan berkata kasar seperti itu. Wal fusha, jangan berkata yang menyerang orang itu. Qalat awalam tasma ma qalu. Hai suamiku, hai Rasulullah, tidakkah kau dengar apa yang dia ucapkan, apa yang mereka ucapkan? Qala awalam tasma'i ma qultu. Kata Rasul, aku dengar. Yang kamu katakan itu aku dengar. Yang kamu pahami dari ucapan Yahudi itu aku dengar. Kemudian radadtu alaihim fayustajabu fi fihim wala yustajabu lahum. Kata Rasul, kalau mau membalas yang begitu cukup saja wa alaikum. Kata Rasul, kemudian orang Yahudi mengatakan si modar maneh Muhammad, jawab aja sederhana, maneh heula nu modar gitu. Cukup gitu. Assalamualaikum jawabannya wa alaikum, cukup begitu. Tapi Aisyah karena perempuan, wah segala keluar. Modar maneh terkutuk maneh laknat sia. Segala rupa keluar itu perempuan. Jadi pamidi-pamidi orang nyarios sakata maneh 10 terima saja. Karena itu sudah begitu sifatnya. Rasul membimbing istrinya Aisyah, pelankan suaramu, lembutkan suaramu, jangan berkata kasar. Karena wanita mah sekeren-kerennya itu kalau kasar dan kencang suaranya tidak bagus untuk mereka.
seterhormat-terhormatnya wanita, sehebat-hebatnya wanita, setinggi-tinggi derajat wanita, kalau sudah berkata kasar itu bagi wanita itu tidak baik. Maka kata Nabi, pelankan wahai Aisyah, lembutkan suaramu, jangan kau berkata kasar. Kalau orang Yahudi ngomong seperti itu, katakan saja waalaikum, maneh oge malodar gitu. Waalaikum. Coba itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Jadi kalaupun ada orang kepada kita mengatakan kata yang tidak baik, jawab. Kalau mau ngebalas satu kata lagi gitu. Hei beleguk misalkan, balas lagi, mana lu beleguk gitu. Tidak usah mana beleguk, kampret, misalkan kemudian keluar semua gitu kata-kata nanti. Nah itu bukan ajaran Islam, kita membalas dengan sekasar. Kalau ada orang berkata kasar, balikin dengan yang lebih baik. Orang Yahudi mengatakan sing modar maneh Muhammad, Nabi Muhammad hanya mengatakan maneh oge, tapi tidak keluar modarnya. Assalamualaikum, Nabi tidak mengulang kata assamu, hanya mengulang waalaikum. Itu kehebatan Nabi. Kata racunnya tidak digunakan lagi oleh Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad, Nabi Muhammad hanya menjawab waalaikum. Itu kehebatan beliau. Racun atasmu hai Muhammad, dijawabnya atas kamu juga. Mun orang, maka atas kamu juga. Cukup seperti itu. Mun orang digitukan orang Yahudi, sing keracunan mana? Oh, orang mah lain di segala rupa. Mungkin semua kosakata buruk di kamus kalau semua itu. Bukan hanya kamu mesti kadek dia lah gitu. Nah itu ajaran Rasulullah agar kita tidak mudah melaknat, mengutuk dan mengumpat orang lain. Meskipun kita benar di pihak yang dizalimi dan terpojok, tetapi untuk mengumpat orang lain itu jangan berlebihan. Kalau dia bilang racun atas kamu, jawab saja atas kamu juga. Modar maneh, jawab juga maneh oge gitu. Gitu ya. Jawab. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Cukup mungkin 2 hadis saja, 3 hadis yang ada manfaatnya. Insyaallah di berikut ini kita akan ulang lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.